Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua daging makan dulu apa ngaji dulu ini? Kayaknya 2 orang doang yang jawab makan dulu apa ngaji dulu ini? Baru 15 kayaknya. Makan dulu apa ngaji dulu? Alhamdulillah. Sebelum ngaji saya pengen jelasin tadi syair yang saya buat, itu terkait anak-anak Nabi. Dan kita banyak yang mungkin lupa atau belum baca tentang siapa keluarga Nabi beserta anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Lebih khusus anak beliau ya, karena saya pengen tawasul dengan mengingat anak-anak beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. 7 putra putri Nabi. Nabi putra putrinya ada 7. Ada berapa? 7. Perempuannya ada 3, 4. Laki-lakinya ada 3. Perempuannya ada 4, laki-laki ada 3. Siapa yang laki-laki? Ibrahim, Abdullah, dengan satu lagi Qasim. Siapa yang 4 perempuan? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Nah, ini semua dari anak Nabi yang 7, yang 6 ini jarang disampaikan sama penceramah maulid ini. Ya, sampai kelupaan, sering kelupaan ini. Yang 6 itu dari Khadijah, yang 1 dari Maria. Istri Nabi ada 9, wa fi riwayah ada 11. Tetapi yang punya keturunan atau menghasilkan anak dari istri-istri Nabi 2. Makanya di bait kedua saya bilang begitu, dari 2 orang istri. Di bait ketiga saya bilang lagi, siapa? Khadijah dan Maria Kibti. Maria Kibti. Dari Kibti itu dari Mesir. Kalau di Indonesia ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Minang, Melayu, dan lain sebagainya. Kalau di Mesir ada suku namanya diantaranya Kibti. Maria itu adalah hadiah dari Raja Muqawqis. Nabi kirim surat untuk Raja Mesir saat itu supaya bersyahadat. Ternyata dia bukan bersyahadat, malah balikin suratnya dengan satu budak wanita cantik namanya Maria. Gitu. Nah nih ngirim WA, dipulangin WA-nya nggak dibales, sekalinya dibales pakai kiriman wadon. Nah itu Nabi ngirim surat ke Maria, dibalesin surat itu dengan plus ada wadonnya namanya Maria. Dari Khadijah istri pertama Nabi lahirlah Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimatul Zahra. Nah, Abdullah dengan Qasim meninggal. Akhirnya Nabi nggak punya anak laki-laki. Kemudian Allah hibur Nabi melalui rahim Maria Al-Qibtiyah, dikasih satu lagi anak laki-laki namanya Ibrahim. Makanya di bait kedua saya bilang Abdullah, Zainab, dan Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim. Tuh. Ini sebenarnya urutannya Qasim dulu, Abdullah, tapi itu biasa buat sajak. Buat sajak syair namanya kalau kata Ustaz Taufik, buat sajak syair. Itu Abdullah, Zainab, dan Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim, Fatimah bintal Karim. Karim saya maksud tuh Nabi Muhammad. Tadi ya vokalis kita sudah baca, sering kalimat yang keluar
ya Karim. Itu salah satu ismun min asma'in nabi, nama di antara nabi, nama nabi itu adalah Karim. Ya, Karim itu artinya orang yang mulia, orang yang dermawan. Mengapa dia jadi mulia? Karena dia dermawan, itu namanya Karim. Terus di akhir baitnya, yang bait syair kedua itu, pada mereka semua kita bertakzim. Ya, baik anak dari Khadijah maupun anak dari Maria, kita takzim anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya kalau nggak takzim nanti repot. Kayak sekarang orang udah hampir banyak yang tidak takzim dengan para cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di syair yang ketiga saya tutup dengan sejarah yang menyatakan dalam kitab-kitab klasik dulu disebutkan nama anak Nabi semuanya meninggal dunia usia muda. Semua wafat usia muda saat Nabi masih ada. 6 anak Nabi mulai dari Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, meninggalnya nabinya masih ada. Wafat semua di usia saat Nabi masih ada. Di bait syair ketiga saya bilang, kecuali Fatimah saja. Fatimah doang yang meninggalnya Nabi sudah wafat duluan, baru Fatimah terakhir. Nah, adapun 6 anak Nabi sisanya itu wafatnya saat Nabi masih ada. Tapi satu yang Nabi sudah gak ada masih hidup. Siapa? Yaitu Fatimatus Zahra, yang punya anak Hasan Hussein, yang keturunannya sampai ke Indonesia namanya disebut Habib. Di Saudi disebut Sayyid, di Indonesia disebutnya Habib, di Yaman disebutnya Habib, di Saudi, di Mesir nyebutnya Sayyid, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau di ini Habib gitu. Udah saya share. Adapun tulisan syairnya bagaimana? Itu nanti tanya Abang Ijik, ya, nanti tanya Abang Ijik. Itu syairnya sudah saya share di grup rekamannya, tinggal tulisannya tanya Abang Ijik. Abang Ijik biasa nulis dia soalnya. Nah, ini kenapa? Ada apa? Suaranya? Bau-bau bakar. No. Bubur itu kertas kertas korannya bukan beda. Nah, ada aroma bakarnya. Enggak kayak ada yang kebakar. Kardus semua. Coba ini dicek dulu, cek. Itu soalnya di bawah mixer itu Cang Rudi sekali tuh. Sian belum tahu enaknya dunia itu deh. Dibakar buhur sama kardus tuh. Oh, buhur ada kardusnya. Enggak, ada kayak kismis, yang kismis. Oh, kayak kismis. Kayak kismisnya Jadi bau buhur. asem, baunya asem. Saya takut ada yang bakar baleho doang. Ini zamannya nurunin baleho. Ya, udah jelas ya. Jadi syair makna yang saya buat itu adalah tentang anak-anak Nabi Muhammad SAW. Di penghujung saya beri motivasi, kenali dan cintai mereka. Semua mereka harus kita kenali dan kita cintai. Timbul pertanyaan, Ustaz, ngapa anak Nabi meninggalnya pada usia muda semua? Satu alasannya, supaya tidak ada kultusan bahwa anak Nabi itu jadi Nabi. Karena Nabi Muhammad pernah bilang, Nabiya ba'di, nggak ada Nabi setelah aku. Orang munafikin Madinah paling pinter bikin berita hoax. Ubay bin Salul
itu bikin berita hoax, pintar sekali. Sehingga di antara hikmah Allah mewafatkan anak-anak Nabi di usia masih muda itu adalah supaya tidak ada lagi yang klaim atau membuat isu bahwa di antara 3 anak Nabi yang laki-laki, Abdullah, Qasim dengan Ibrahim, ini dipanggil sebagai Nabi atau Rasul. Hikmah kedua apa? Anak Nabi semuanya wafat di usia muda, itu supaya kita tahu. Kita tahu kalau seandainya di antara kita ada yang punya anak, kemudian dititip anak sama Allah, lalu Allah cabut saat kita sebagai seorang ayah masih ada, bagaimana cara menyikapinya? Nah, udah ada di ajarannya, nanti lengkapnya di kitab Riyadus Shalihin. Itu dijelaskan bagaimana Nabi nangis saat ditinggal oleh putra beliau namanya Ibrahim.